Jadi La Roma ini disebut sebagai organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ajaran-ajarannya sekali lagi bersumber dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dari zaman leluhur. Kita tidak tahu apa puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu, atau ribuan tahun lalu. Sejak Minahasa ada, kearifan lokal ini sudah ada. Tapi kemudian proses waktu kemudian dia bertambah dan menjadi satu sistem keyakinan. Nah, dalam cerita-cerita para leluhur kan jelas bahwa para leluhur itu sudah mengenal Sang Pencipta. Hingga ketika mereka mau melakukan sesuatu, selalu dimulai dengan ritus atau ritual atau upacara yang bersifat keagamaan. Jadi hubungan spiritual dengan Yang Maha Kuasa. Semisal di agama Kristen ada pendeta atau ketua jemaat dan Muslim ada ustadz, apakah di penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa La Roma itu ada pemimpin seperti agama lain? Ada. Jadi pemimpin spiritual di komunitas pasti ada. Kalau organisasi kan ada ketua umumnya. Nah, kalau saya ketua umum di La Roma, tapi saya bukan pemimpin spiritual. Saya secara administratif dan boleh dibilang sebagai juru bicara organisasi ketika hubungan keluar ya. Tapi yang memimpin ritus itu ada. Pemimpin ritus kan kalau di kepercayaan Minahasa disebut walian atau bali wali. Dalam arti harafiahnya, wali kan mengantar, membawa. Jadi orang yang mengantar, orang yang membawa, orang yang menuntun begitu. Itu disebut walian. Ya, mungkin mirip-mirip dengan pandita atau apalah yang digunakan oleh agama lain. Tapi walian ini dua fungsi. Pertama, dia pemimpin ritus apa saja. Biasanya terkait dengan siklus hidup, mulai dari kelahiran, hamil, kelahiran, menikah, kematian. Atau ada hubungan dengan misalnya membuka hutan untuk perkebunan, mentabiskan rumah, dan lain sebagainya. Pokoknya hampir semua hal itu kan selalu harus diritualkan. Apalagi dia sifatnya kelompok, harus dipimpin oleh walian. Walian ini yang akan memimpin ritus pemakaman, seperti saya jelaskan tadi itu. Jadi walian yang akan memimpin. Ya, seperti di zaman-zaman dulu kan begitu. Walian yang memimpin. Walaupun memang di situasi sekarang memang sudah agak berubah dengan situasi dulu ya. Kalau dulu kan mayoritasnya, bukan mayoritas, seluruh orang Minahasa sistem kepercayaannya satu. Ya. Sehingga waliannya ada banyak. Ada walian tua, ada pembantu-pembantu walian yang juga walian, ada para tonaasnya. Nah, sekarang ini sudah agak berbeda. Walaupun secara garis besarnya sama, tapi sudah agak berbeda karena komunitas ini kan kecil secara kuantitas, secara jumlah kecil. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi satu komunitas mungkin sekarang ya satu walian. Jadi dia tugasnya berat. Harus menangani semua hal terkait ritual. Nah, sekali lagi, walian itu punya tugas dua. Di masyarakat atau di komunitas sebenarnya dua tugasnya. Pertama, dia memimpin ritus, ritual atau upacara. Terkait juga dengan dia memberikan petua-petua ajaran-ajaran terkait ritus itu. Termasuk dia harus menjelaskan makna ritus, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, manfaatnya apa. Kemudian tugasnya yang lain adalah pengobatan. Pengobatan orang sakit ya. Sakit, semua sakit. Jadi sakit fisik, sakit mental, atau pengaruh roh-roh jahat, itu tugasnya walian. Karena dia diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan dua tugas itu. Tapi tugas-tugas itu tentu kalau dalam sistem kepercayaan Malesung tidak diberikan upah ya, tidak digaji. Jadi orang boleh saja membantu walian, ekonominya boleh.
tapi tidak ada kewajiban untuk walian meminta upah begitu. Ada lagi komentar, berarti kalau Kristen disebut pendeta, kalau La Roma walian. Iya, walian. Kalau di La Roma walian. La Roma mengikuti ajaran dulu, ajaran leluhur. Makanya sebutannya walian. Banyak orang bertanya-tanya, agama kan harus ada kitab suci, akan begitu kan? Orang mendefinisikan agama harus berkitab suci. Sementara sistem kepercayaan di Indonesia itu tradisinya lisan. Terus bagaimana menjaga kebenaran ajarannya? Ya, kita punya sistem kita sendiri, dan kita punya sistem bagaimana menguji itu benar atau salah. Ya, kan kita sudah ada sistemnya, yang saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini. Apalagi bukan sesama penghayat kepercayaan. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Kecuali sama-sama dengan kita, kemudian ingin tahu lebih dalam, pasti akan dapat penjelasan. Tapi untuk mengcounter atau merespons orang-orang yang kadang-kadang mencibir atau ya melontarkan kata-kata semacam merendahkan ya. Kalian tidak punya sumber ajaran yang sahih, yang bisa dipercaya, kan begitu. Tradisi yang digunakan adalah tradisi lisan. Tapi bukan berarti ngarang-ngarang ya. Oh, kalau mau begini Jo. Kalau mau begini Jo. Bukan seperti itu. Ada sistem yang berlaku dalam sistem kepercayaan Malesung atau sistem kepercayaan tua di Nusantara. Pertama, kan walian itu tidak sekolah. Jadi dia tidak kuliah, mendapatkan pendidikan, mata kuliah ini, mata kuliah itu, mata kuliah ini, mata kuliah. Tidak seperti itu. Kemudian dia juga tidak mendapatkan gelar sesudah itu. Jadi beda sistemnya. Di sistem kepercayaan tua itu, walian itu kan dipilih secara supernatural. Jadi dia dipilih oleh roh-roh suci leluhur. Tanda-tandanya itu sebetulnya sudah diberikan sejak dia masih kecil. Yang mengetahui tanda itu orang-orang yang berpengalaman dan orang yang dekat dengan sistem kepercayaan itu. Orang-orang yang tidak dekat dengan sistem kepercayaan itu pasti tidak tahu membaca tanda-tanda itu karena dia tidak punya pengalaman. Apalagi kalau dia tidak meyakini, dia tidak akan mendapat tanda itu. Jadi dia dipilih secara supernatural. Jadi bukan dipilih oleh anggota. Dia tidak dipilih oleh anggota. Jadi urusan walian itu termasuk dia mempertanggungjawabkan tugasnya, tanggung jawabnya, perbuatannya berkaitan dengan tugasnya sebagai walian. Itu dia bertanggung jawab langsung pada Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhur. Begitu juga dengan pendisiplinan dia sebagai walian. Pendisiplinan itu langsung dilakukan oleh Yang Maha Kuasa melalui para leluhur. Jadi boleh dikata ya, hukuman akan berlaku pada diri dia ketika dia menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawabnya, mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dia akan menerima itu secara langsung, bukan nanti, langsung. Jadi sistemnya seperti itu. Kemudian mungkin orang bilang, ya, jadi kita orang-orang penganut agama kepercayaan leluhur itu bisa dengan mudah ditipu dong. Tidak, kami sudah paham cara membedakan orang yang pura-pura dan orang yang benar. Orang yang dipilih dan orang yang mengaku-mengaku sebagai walian. Karena ada banyak cara untuk membuktikan, menguji, mau tes pada dia betul-betul atau bukan. Dan prosesnya juga lama. Begitu. Jadi sistemnya berbeda ya. Sistemnya berbeda. Ya, mungkin saya akan tutup live ini. Saya mau meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau apabila perkataan saya itu menyinggung saudara-saudara yang berkeyakinan lain.
Karena tidak ada maksud saya untuk merendahkan kepercayaan lain atau agama lain. Jadi sekali lagi saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Maksud saya ini menyampaikan informasi sebetulnya untuk menyosialisasikan atau memberikan penerangan kepada masyarakat terkait aspek-aspek dalam kepercayaan Malesung yang mungkin dirasa belum jelas atau belum belum terang ya begitu. Tapi sekali lagi apabila ada hal yang salah, yang keliru, saya siap dikoreksi, saya siap dikritik, dan saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Siri Wangko Tabia Rahayu.